Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Ilham Lailafar, saya dari kelas 5A. Yang di sini saya membuat tugas pengganti perkuliahan pertemuan, yaitu tentang pemberita acara, yaitu kontrak perkuliahan, manajemen e-learning. Nah, untuk di bagian kontrak perkuliahan ini, pada mata kuliah manajemen e-learning yaitu dilaksanakan pada hari Rabu. Nah, untuk tata tertib perkuliahan ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu toleransi, keterlambatan 15 menit. Jadi mahasiswa terlambat 15 menit itu untuk sebelum mata kuliah berlangsung. Nah, terus hanya mahasiswa yang mengenakan seragam untuk mengikuti perkuliahan, yaitu seragam berseragam, terus bersepatu pantofel, jilbab untuk khusus mahasiswi, berpakaian rapi dan sopan. Nah, untuk penanggung jawabnya ini diisi oleh PJ ya. Nah, untuk PJ itu bertanggung jawab atas mendapatkan tambahan nilai jika formasinya bagus, melakukan pendataan presensi mahasiswa sakit izin terlambat. Terus kedua, membuat notila perkuliahan, terus mencatat keaktifan mahasiswa, terus bertanggung jawab terhadap kelancaran perkuliahan. Nah, di sini juga ada untuk poin ketiga itu kehadiran. Nah, ini yang tadi ya, yang diisi oleh PJ dan bisa dilengkapi untuk penanggung jawab perkuliahan, untuk yang sakit, terus membuat notula, mencatat keaktifan mahasiswa, bertanggung jawab terhadap kelancaran perkuliahan. Nah, ini ya untuk diisi oleh PJ. Kemudian ada yang poin 3, kehadiran. Nah, di sini kehadiran mencakup 4 poin. Mahasiswa hadir berhak mendapatkan nilai 85%. Terlambat dikurangi 15 atau kebijakan dari dosen. Nah, untuk keaktifannya itu 75. Mahasiswa dapat mendapatkan nilai keaktifan lebih sesuai performa masing-masing mahasiswa. Kemudian yang B, mahasiswa izin atau sakit berhak mendapatkan nilai izin alasan jelas 75, sakit 75, keaktifan 0. Nilai keaktifan dapat diberikan jika mengerjakan tugas pengganti pertemuan. Mahasiswa tidak hadir tanpa keterangan mengganti pertemuan dengan melakukan komunikasi. Dosen batas maksimal pertemuan tugas sebanyak 4 kali. Lebih dari itu merupakan kebijakan dari pengampu. Nah, mahasiswa dinyatakan hadir terverifikasi oleh PJ mata kuliah dan dosen pengampu. Nah, jadi untuk mahasiswa yang hadir itu harus dinyatakan oleh PJ dan dosen pengampu gitu. Nah, untuk ATS-nya itu mengikuti perkuliahan minimal 70% dari 8 pertemuan, yaitu 6 kali, dan memiliki kartu ujian. Nah, ketika kalau tidak memiliki kartu ujian, maka bisa berhubungan dengan pengajaran atau kita meminta dengan membayar uang untuk meminta kartu ujian 1 hari atau kartu ujian sementara. Nah, itu untuk penjelasan dari 4 poin yang utama dan beberapa poin lagi yang berada di isinya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, untuk AAS-nya itu mengikuti perkuliahan sama ya seperti ATS, yaitu 70% dari 16 pertemuan, yaitu 12 kali, dan memiliki kartu ujian.
kita scroll ke bawah. Nah, agenda perkuliahan. Nah, di sini adalah agenda perkuliahan yang meliputi 16 kali pertemuan, yang dimana ada ATS atau asesmen tengah semester, kemudian yang terakhir asesmen akhir semester. Nah, di sini yang pertemuan pertama kontrak belajar yang ditampilkan di media ini, kontrak belajar, dan terus ini kita scroll ke bawah. Nah, ini setelah asesmen terus kita belajar teori lagi. Untuk penilaiannya kita ke penilaian. Nah, ini untuk penilaiannya kita sesuai standar ya. Ini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa, menghargai keanekaragaman budaya, panganan, dan agama, kepercayaan, pendapat sosial organisasi lain, bekerjasama, memiliki kepersatuan pendidikan terhadap masyarakat lingkungan, taat dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, berintegrasi normal, moral, dan etika, mencintai dan bidang nasional mandiri, menguasai prinsip-prinsip teori pendidikan dasar, menguasai spiritual studi sekolah dan meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, SPDB, dan PJOK. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan ilmu pengetahuan teknologi yang beragam di bidang keahliannya. Mampu menganalisis, merekonstruksi, dan memodifikasi kurikulum untuk di sekolah dasar secara mandiri. Nah, ini untuk pencapaian nilainya. Nah, di sini ada bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ada berapa ini? 3. Nah, yang pertama itu ada sikap efektif, terus yang B pengetahuan kognitif, yang C keterampilan psikomotor. Nah, untuk di sini sudah dibagi beberapa persen untuk menuai skor. Nah, di sini sikap efektif itu 20%, disiplin 20%, pengetahuan 50%, tugas 20, 15, AAS 15%. Nah, untuk pemikiran 30%. Nah, ini yang menilai atau berkeputusan itu untuk dosen pengampu, dan untuk pengganti penugasan yang dikumpulkan di awal waktu maka akan mendapat penambahan nilai sebesar 10 poin. Setiap keterlambatan pengumpulan tugas, nilai dikurangi 10 poin per hari. Nah, jika ketentuan belum diatur, kesepakatan ini akan membutuhkan dialog antara dosen dan mahasiswa. Demikian berita kontrak ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mestinya dan berkesempat dan berkepentingan maklum. Nah, di sini pun dibuat surat pernyataan dengan dosen dan PJ serta perwakilan mahasiswa untuk memfikkan atau menetapkan bahwa kontrak belajar itu harus dilaksanakan secara menyeluruh bersama dan harus ditaati oleh para mahasiswa dan dosen pengampu juga. Nah, untuk itu ini dibentukkan untuk tanda tangannya, jadi ada dosen pengampu, terus ada perwakilan mahasiswa untuk melengkapi persyaratan yang wajib diisi. Nah, untuk itu sekian. Terima kasih atas pemaparan yang kontrak belajar yang saya paparkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.